Baik, sudah kelihatan PPT saya? Kelihatan, Pak. Baik. Baik, mohon maaf atas keterlambatan. Kita mulai materi ke 9 ya, pertemuan ke-9 terkait dengan perilaku dan partisipasi politik. Dalam hal ini adalah bagaimana nanti kita mencoba melihat apa sih yang terkategorikan sebagai perilaku politik, mulai dari hal yang konvensional sampai yang eh, apa yang non konvensional. Nanti kita bisa melihat termasuk bagaimana nanti perilaku politik dan partisipasi politik dalam konteks perkembangan teknologi yang mana itu sama sekali sudah jauh berbeda gitu kan. Artinya beda dengan yang konvensional. Gitu. Nanti kita bisa melihat. Nah, perilaku politik dalam hal ini adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Jadi Anda ikut serta dalam pembuatan, proses pembuatan dan bahkan pelaksanaannya. Tetap Anda melakukan, kalau dalam sistem politik itu ada proses inbox, ada black box-nya, di situ ada proses di mana sistem politik menerima aspirasi Anda lalu diproses dan output-nya itu berupa kebijakan atau undang-undang. Nah, ketika Anda mau atau ikut serta dalam proses pembuatan, dalam hal ini memberikan masukan saja, itu sudah bisa dikategorikan sebagai partisipasi politik. Lalu yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat, seperti kita, Anda, dan fungsi pemerintah yang dipegang oleh pemerintahan, lalu fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat, termasuk Anda nanti dalam menggunakan suara di pemilu 2024 itu termasuk dari perilaku politik. Bagaimana Anda menggunakan, Anda bersikap dan berperilaku terkait dengan pilihan presiden dan partai politik. Siapa yang melakukan dalam hal ini adalah kalau dalam konsep kacamata struktur ini pendekatan lembaga dan individu ini pendekatan behaviораlis, di mana dari sisi kelembagaan itu dilihat, dipotret sebetulnya apa yang dilakukan mereka. Lembaga dalam hal ini bisa eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau juga termasuk partai politik di dalamnya. Lalu yang ketika individu ini melihat perilaku Anda semua, pendekatan behavioralism di mana Anda menggunakan hak pilihnya, lalu Anda memilih untuk tidak memilih, itu ada pada kacamata atau individu di sini. Nah, dua kajian pendekatan perilaku dalam hal ini adalah model perilaku politik dan konsep partisipasi politik. Jadi ada dua kajian yang di mana Anda bisa menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi politik itu, dan menggunakan suara di dalam pemilu. Itu yang partisipasi politik ini belum atau tidak harus menggunakan, artinya partisipasi politik ini macam-macam gitu kan. Ada yang menulis surat ke presiden, lalu membuat opini di koran gitu kan. Lalu kalau perilaku politik ini lebih bagaimana Anda menggunakan hak suaranya, lalu bagaimana Anda menggunakan
berserikat dan berkumpul gitu, hak untuk itu dalam bernegara ini. Nah, unit analisisnya yang dilihat dalam model perilaku politik dalam hal ini adalah ada tiga, yaitu individu sebagai aktor politik. Di sini Anda aktivis politik, individu warga negara, atau aktor politik atau pemimpin ini sebagai dikategorikan individu sebagai aktor politik di sini. Lalu ada agregasi politik, aktor politik secara kolektif. Di sini ada kelompok kepentingan, birokrasi, parpol tadi, dan pemerintah. Agregasi politik. Yang ketiga adalah tipologi kepribadian politik. Bagaimana tipe-tipe pemerintahan itu juga menjadi kajian dalam perilaku politik. Apakah pemerintahan eh, apa itu otoriter atau tidak gitu kan, atau demokratis, itu menjadi kajian. Seperti jurnalnya Pipa Norris yang baru, bahwa dengan keputusan MK kemarin eh, muncul bagaimana sebetulnya pemilu itu bisa dipercaya, itu tergantung dari salah satunya, selain saluran informasi, adalah kepercayaan terhadap pemerintah gitu, atau tipe pemerintahannya, sehingga bisa menjadikan pemilu itu bisa eh, apa eh, terpercaya atau tidak gitu. Nah, Anda semua nanti bisa mengaca apakah eh, masuk kategori yang mana gitu kan, masuk ke kategori yang mana. Sebentar ya, sebentar. Baik, eh, ya, mohon maaf karena ini banyak kegiatan dalam rangka Dies ini ya. Minggu ada goes, kalau mau ikut goes hadiahnya banyak di UNER, dan nanti pesta rakyat. Jadi bagi yang tidak ada kegiatan daripada di kos-kosan gitu ya, ikut aja nanti goes di UNER. Baik, faktor yang mempengaruhi perilaku politik, yang pertama adalah lingkungan sosial politik secara tidak langsung. Dalam hal ini sistem politik, sistem ekonomi, termasuk sampai pada media massa, itu bisa mempengaruhi eh, seseorang ikut serta dalam politik atau tidak gitu.
Misalnya ketika dalam hal ini sistem politiknya otoriter kayak seperti zamannya Orde Baru ya, tidak banyak orang yang mau atau berani menyuarakan atau ikut terlibat dalam proses politik. Gitu kan. Ketika menyuarakan nanti pasti berhadapan dengan pemerintah gitu kan, atau eh, justru terbalik gitu, misalnya pemerintahan yang sistem politik yang eh, di dalam hal ini adalah demokratis, bisa memberikan ruang setiap masyarakat untuk mengkritik atau memberikan masukan terhadap pemerintah. Nah, termasuk dalam hal ini memilih dengan bebas gitu kan, memilih dengan bebas. Lalu yang kedua, lingkungan politik langsung, dalam hal ini keluarga, agama, sekolah, kelompok pergaulan yang mana ini mempengaruhi seseorang berperilaku politik atau tidak gitu kan. Misalnya Anda orang tuanya nanti pasti ini 2019 sudah ikut memilih belum? Halo? Belum, Pak. Nah, belum ya, berarti nanti Anda pertama kali ya menggunakan hak pilihnya. Jadi pasti ketika Anda tidak mempunyai gambaran siapa calon yang Anda akan pilih, itu pasti nanti akan ada orang tua, baik itu ayah maupun ibu yang pasti akan mensosialisasikan siapa calon yang bagus gitu. Nah, sebetulnya dalam yang saya pelajari juga bahwa selain faktor lingkungan itu ada faktor biologis yang mempengaruhi sikap dan orientasi politik seseorang gitu. Ini yang sedang saya pelajari. Salah satunya melalui gen gitu kan. Tapi ini menjadi agak anti bagi orang-orang sosial. Padahal dengan perkembangan ilmu dan kajian interdisipliner bahwa sangat memungkinkan bahwa sikap niat orang untuk atau orang suka atau tidak dalam menggunakan hak pilihnya itu juga dipengaruhi oleh uh, keturunan gitu ya, dari keturunan ya, artinya dari orang tua Anda gitu. Misalnya orang tua Anda suka banget dengan politik gitu kan ya, atau suka banget ketika melihat berita politik terus berkomentar, oh seharusnya seperti ini A B C D gitu kan. Itu gennya mungkin menurun kepada Anda gitu. Nah, itulah yang menjadi kajian genopolitik yang sedang saya pelajari. Jadi perilaku politik itu juga bisa dilihat dari sisi situ. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, kepentingan penyesuaian eksternalisasi diri, juga termasuk pertahanan diri. Nah, ini kepentingan Anda itu apa gitu ya. Termasuk kepentingan kita itu apa misalnya terhadap kandidat itu eh, ketika kepentingan Anda tidak sama dengan apa yang dikampanyekan oleh calon, pasti tidak akan Anda pilih gitu kan. Ketika kepentingannya sama satu frekuensi, pasti nanti Anda akan pilih gitu ya. Itu yang menjadi dasar sikap individu, sikap Anda gitu ya. Lalu yang keempat adalah lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, kondisi keluarga, bahkan alam, lalu kehadiran orang lain atau suasana kelompok atau ancaman gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi. Misalnya kondisi di misalnya perang itu juga mempengaruhi. Nah, ketika orang ikut atau tidak dalam berpartisipasi politik. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik. Yang selanjutnya adalah partisipasi politik
dalam hal ini adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya gitu kan. Dalam hal ini eh, dalam konteks demokrasi sekarang partisipasi politiknya memang tidak bisa langsung. Ya, seperti materi kemarin adalah representasi perwakilan dari calon yang kita pilih gitu ya. Dan partisipasi ini penting bagi dalam konteks demokrasi menjadi aspek yang penting untuk bagaimana semua kelompok, semua pihak itu atau terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, kalau ada pembungkaman, ada pembatasan partisipasi seseorang itu pasti nantinya akan kecenderungannya pada otoritarian, gitu. Bukan demokrasi lagi gitu ya. Nah, asumsi yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Jadi eh, Anda itu yang tahu, Anda yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan Anda itu sehingga eh, apa Anda memang harus terlibat gitu ya. Kalau dalam konteks level rendah misalnya di desa itu ada Musrenbang, musyawarah rencana pembangunan desa gitu kan. Musrenbang gitu yang itu eh, di mana itu untuk menyerap aspirasi masyarakat gitu kan. Dari desa ini apa yang kurang, lalu apa yang dibutuhkan, misalnya jalan rusak, irigasi atau apa gitu kan. Nah, itu yang eh, sebagai bentuk dari partisipasi politik. Dan selanjutnya adalah kegiatan individu untuk mempengaruhi pemerintah, ada yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, ada pula yang desakan atau manipulasi gitu. Bahkan ada mobilisasi. Nanti Anda menggunakan hak suaranya itu atas dasar kehendak individu atau mobilisasi atau pengaruh dari yang lain gitu. Nanti bisa Anda ukur sendiri gitu ya. Apakah sebagai bentuk dari keinginan Anda sendiri, oh ya saya sebagai kewajiban sebagai warga negara menggunakan hak pilihnya, lalu apa eh, eh, itulah sebagai bentuk kewajiban warga negara gitu. Atau Anda disuruh orang lain untuk memilih gitu. Itu bisa terkategori sebagai mobilisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik adalah kesadaran politik. Di sini kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu kepercayaan kepada pemerintah ini juga ini tadi juga mempengaruhi kepercayaan terhadap pemilu juga gitu kan. Di sini kepercayaan kepada pemerintah atau sistem politik ini penilaian terhadap pemerintahnya seperti apa? Apakah dinilai sebagai pemerintahan yang demokratis atau tidak atau seperti apa? Nah, kondisi demokrasi sekarang lagi dalam masa ujian di Indonesia ini bahwa dengan eh, apa eh, diputuskannya usia em, apa kalau usia usia sebagai wapres ya dengan diputuskannya hasil keputusan MK bahwa yang berpengalaman sebagai bupati bisa mencalonkan diri, yaitu akhirnya Gibran bisa mencalonkan diri, ini menjadi ujian besar demokrasi kita. Oke, misalnya ada yang bilang bahwa ya nanti yang memilih adalah rakyat, tapi kan dalam hari ini ada proses awalan yang itu
apakah apakah bebas dari konflik kepentingan. Ini yang menjadi kritikan dari pemerintahan sekarang, di pemerintahan sekarang yang memang sedang diuji demokrasi kita, gitu kan. Nah, akhirnya dalam hal ini adalah Anda sebagai warga negara harus sebagai warga negara selain terkait dengan hak dan kewajiban harus juga bisa menyuarakan atau menilai apakah hal ini benar atau tidak gitu kan. Sehingga sampai batas mana seseorang itu bisa atau bisa ter konflik kepentingan gitu. Sampai batas mana itu ditolerir gitu. Nah, ketika ini mengarah ke konflik kepentingan ya artinya sehingga banyak kritikan terhadap itu. Nah, kalau kita melihat dari segi tipologinya, pasti teman Anda ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang aktif, misalnya tiap hari demo, ada yang tidak. Anda ngapain demo, ikut demo gitu kan? Karena nanti perawatan saya kalau turun ke jalan kena panas dan akhirnya gagal lagi gitu. Saya nanti takut hitam gitu kan kalau turun ke masyarakat jalan gitu. Nah itu jadi partisipasi aktif di sini mulai mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan perbaikan termasuk membayar pajak dan memilih pemimpin termasuk melakukan demonstrasi gitu kan. Anda melakukan itu semuanya. Bahkan hidupnya kalau tidak demo itu serasa hampa gitu kan. Nah ini yang tergolong partisipasi aktif. Nah kalau partisipasi pasif dalam hal ini kegiatan yang berorientasi pada proses output saja. Anda tidak memberikan masukan tapi hanya melihat outputnya sudah benar atau tidak. Outputnya hasilnya undang-undang itu sudah benar atau tidak. Dan seringnya atau ketika tidak ada pengawalan di awal sampai akhir itu seringnya ada pasal-pasal yang berubah gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini kita juga bisa melihat kita terkategori yang mana bahwa bentuk-bentuk partisipasi itu milbat and goal ini ada mengkategorikan 4 apatis orang yang menarik diri dari proses politik. Jadi Anda apakah masuk yang mana nanti bisa dilihat bahwa yang pertama adalah apatis. Walaupun mahasiswa politik sendiri gitu, ada yang juga apatis terhadap proses politik gitu. Alah paling tetap aja kondisinya tidak akan merubah apapun gitu. Nah itu ada mahasiswa politik sendiri atau bahkan kalau di masyarakat luas ya semakin banyak lagi gitu kan. Ketika dulu saya sering turun ke masyarakat melakukan penelitian, survei gitu kan, ketika kita tanyai bahwa tidak atau sangat apatis gitu kan terhadap kondisi yang ada dan akhirnya tidak mau menjawab apapun yang kita tanyakan gitu kan karena merasa kondisinya tidak berubah dari presiden ke presiden gitu. Lalu yang kedua adalah spektator. Di sini merupakan orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu. Misalnya Anda nanti menggunakan hak pilihnya, lalu ternyata setelah Anda gunakan hak pilihnya, Anda menggunakan hak pilihnya, ternyata pemilu itu kotor, politik itu kotor, pemilu itu ternyata tidak signifikan suara saya gitu. Nah, paling tidak Anda sudah menggunakan hak suara Anda sekali itu tidak setidak-tidaknya pernah menggunakan itu Anda terkategori ini spektator.
Yang kedua adalah gladiator, di mana orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yaitu mulai dari komunikasi dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, menjadi aktivis partai, lalu menjadi manajer kampanye gitu, dan itu masuk ke kategori gladiator. Nah, tidak banyak artinya mahasiswa di politik pun itu tidak banyak yang seperti ini, hanya satu dua saja. Yang keempat adalah pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Nah, apakah Anda apakah Anda masuk yang mana, nanti bisa Anda bercermin gitu kan. Apakah apatis buruk? Ya, ketika lihat kondisi, dalam artian ketika kondisinya memang harus Anda bersuara, Anda mengungkapkan pendapat, Anda melakukan perubahan, ya artinya harus Anda gunakan hak suara Anda. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Jadi apakah apatis, spektator, gladiator, ataupun nanti Anda terkategorikan sebagai pengkritik. Kalau partisipasi dalam bentuk tidak konvensional ini lebih bagaimana ke Anda melakukan unjuk rasa, Anda menggunakan ikut petisi, itu sebagai kategori di sini. Tapi nanti kita agak bergeser ketika nanti perkembangan teknologi itu bisa merubah ini semua, gitu kan. Bahwa Anda yang apatis, tidak mau turun ke lapangan, tapi Anda aktif dalam membuat tweet gitu kan, sehingga Anda juga bisa terkategorikan sebagai aktif gitu kan. Nah, misalnya sekarang tinggal bisa nge-tweet ke dan mention gitu terkait dengan pimpinan langsung gitu kan, ke presiden, atau walaupun itu bukan presiden, atau ada beberapa kepala daerah yang itu langsung memegang langsung IG-nya atau medsosnya gitu, sehingga masyarakat bisa langsung berkomentar atau melakukan mention ataupun DM terhadap medsosnya. Nah, ini dengan seiring berkembangnya zaman, bentuk-bentuk partisipasi ini agak berubah gitu. Gitu. Nah, berdasarkan jumlah pelaku, partisipasi individu, Anda menulis surat tuntutan atau keluhan kepada pemerintah itu, atau kalau dalam sekarang itu ada lapor. Dalam Anda bisa ada fitur lapor di Anda bisa itu langsung ke presiden. Jadi nanti kalau presiden langsung diteruskan ke mana Anda komplain gitu, dan itu harus ditanggapi gitu. Lalu yang kedua adalah partisipasi kolektif, di mana kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilu. Nah, ini partisipasi kolektif. Makanya jangan berpandangan bahwa satu suara Anda tidak berguna gitu. Satu suara Anda berguna, sangat berguna, apalagi nanti kalau tidak Anda gunakan, itu pasti nanti ada yang menggunakan gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi itu ya Anda gunakan gitu kan. Kertas suara Anda, hak pilih Anda gitu. Untuk. Nah, fungsi partisipasi politik menurut Robert Land itu yang pertama adalah sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, untuk mencari keuntungan material. Ini ada juga orang-orang yang berpartisipasi politik
hanya untuk kebutuhan itu. Dalam konteks voting behavior itu orang alasan memilih itu salah satunya adalah karena rational choice yang lebih pada dikasih imbalan gitu kan. Dikasih uang, dikasih apa? Maximizing benefit, minimizing cost gitu kan. Memaksimalkan apa yang dia dapat dan meminimalisir apa yang dia keluarkan menggunakan hukum ekonomi gitu. Ini yang fungsinya gitu. Yang selanjutnya adalah fungsi sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial gitu. Jadi Anda berpartisipasi politik ini juga eh, sebetulnya tidak punya pilihan gitu, atau sebetulnya di dalam apa, di dalam di bilik suara itu Anda misalnya coblosi semua gitu. Tapi Anda atau menyesuaikan apa yang menjadi mayoritas pilihan di lingkungan Anda. Itu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus untuk mendapatkan sesuatu gitu kan, proyek gitu kan, atau tender gitu. Dalam konteks tidak ini partisipasi politik secara luas, itu memang ada beberapa pihak yang orientasinya seperti ini gitu kan. Dengan mendekati sumbu kekuasaan, seseorang bisa mendapatkan itu tadi proyek dan lain-lain. Yang keempat, sebagai sarana untuk mempengaruhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Di sini lebih ke kepuasan batin, perasaan terhormat. Makanya kalau orang Indonesia itu gennya sebagai pemimpin semua gitu. Gennya itu suka berpolitik gitu. Makanya partai politik banyak gitu kan, dan apa, walaupun Pak Prabowo itu usianya berapa sekarang? Kemarin habis ulang tahun 72 ya. Ya, artinya walaupun usianya sudah 70-an, itu artinya tidak menyurutkan langkahnya gitu kan, untuk tetap mencapreskan diri gitu kan, untuk ikut dalam kontestasi gitu. Ini sebagai kepuasan batinnya, terlepas nanti, dan perasaan terhormatnya gitu kan, terlepas nanti kalah atau menang gitu kan. Nah itu, jadi Pak Prabowo mulai dari dulu wakilnya menjadi wakilnya Bu Mega, lalu mencalonkan diri lagi gitu kan sampai kemarin. Gitu. Ini sebagai sebuah kepuasan batin, termasuk bagaimana para purnawirawan TNI itu eh, apa ketika sudah pensiun tidak ada mainan lagi gitu kan, akhirnya mendirikan partai politik. Nah, mulai dari ya Pak Prabowo, lalu Pak SBY, lalu Pak Wiranto, lalu siapa lagi? Siapa lagi yang purnawirawan TNI yang mendirikan partai politik? Nah, itu salah satunya adalah untuk kebutuhan kepuasan batin. Ini fungsi partisipasi politik. Tapi kalau di negara-negara maju atau Singapura atau yang lain itu ya orang lain lebih suka bekerja daripada terlibat dalam proses politik gitu. Ngapain gitu kan. Tapi kalau di Indonesia beda. Nah, ini terkait dengan perilaku politik, sekilas saja bahwa dalam memilih Anda ini paling tidak ada 4 atau 3. Yang utama adalah 3 ini pendekatan bahwa Anda dalam memilih itu, yang pertama bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan sosiologis bahwa eh, eh,
jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan itu mempengaruhi pilihan seseorang. Misalnya, saya memilih si A, sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan gitu. Atau pendidikan, saya memilih calon A karena pendidikannya sama, mempunyai pendidikan yang tinggi gitu misalnya seperti itu. Nah, termasuk pekerjaan gitu. Pekerjaan itu eh, ketika pekerjaan petani ada asosiasi petani, ada asosiasi buruh, dan mereka berafiliasi kemana, akhirnya akan ikut juga. Nah, itu potret dari pendekatan sosiologis. Kalau psikologis ini bahwa sosialisasilah yang dilakukan oleh mulai dari keluarga sampai lingkungan kuliah, sekolah, tempat kerja, itulah yang mempengaruhi pilihan seseorang. Apakah Anda memilih itu karena dalam konteks psikologis ini sosialisasi dari orang tua Anda sampai teman Anda atau teman di kuliah atau teman sepermainan. Itu nanti akan mempengaruhi. Yang ketiga, pendekatan pilihan rasional, yang dimana rasional ini lebih memaksimalkan apa yang dia dapat, pemilih dapat gitu. Mulai baik itu dalam konteks rasional choice uang, itu dikasih uang, atau konteks yang lain, misalnya program yang bagus yang memberikan dampak ke pemilih secara umum, itulah yang akan dipilih gitu. Pendekatannya rasional gitu. Atau calon-calon yang kalau dulu nanti biasanya kalau pileg sudah ada relawan yang bergerilya, itu biasanya akan memberikan uang gitu kan, itu bisa 50, 100 gitu untuk supaya memilih caleg-caleg gitu. Nah, itu rasionalitas. Saya memilih karena diberi uang, ya itu rasionalitasnya pada rasionalitas uang gitu kan, bukan rasionalitas yang lebih misalnya program gitu. Nah, ini yang menjadi tiga pendekatan ini yang paling tidak mencoba menggambarkan alasan seseorang memilih. Kalau Anda, ini di Zoom itu ada metode fasilitas pollingnya atau enggak ya? Kita bermain-main, enggak ada ya. Polling kayak kayak WA itu enggak ada ya. Nah, kita kalau nanti bisa, kalau ada bisa polling-pollingan gitu. Gitu. Tapi sampai sejauh ini itu kira-kira ada gambaran untuk kita mengejawantahkan materi terkait dengan perilaku politik, dalam hal ini partisipasi politik Anda menggunakan hak pilih suara. Dari ketiga calon ini, sudah capres ini, sudah ada gambaran siapa kira-kira yang akan dipilih nanti? Atau bingung, Pak? Bingung, Pak. Bingung. Waduh, bingung Pak. Bingung kenapa? Kan semua informasi kan ada di genggaman Anda kan. Di genggaman TPS-nya jauh Pak. HP. TPS jauh, Anda di mana? Kan Pak, harus pulang kampung Pak kalau mau nyoblos Pak. Oh ya, kemarin ya, diskusi minggu kemarin ya. Karena 14 Februari itu hari apa ya? Selasa kalau nggak salah ya. Nah, itu yang menjadi concern penyelenggara pemilu ini. Yang harus itu. Kalau tidak nanti ya banyak generasi Gen Z ini yang tidak menggunakan hak suaranya. Dari sini ada yang ditanyakan materinya terkait dengan perilaku politik dan partisipasi politik. Tapi kalau teman-teman HI itu jarang sih.
melakukan demonstrasi ke jalanan gitu ya. Pak, Apalagi ya, Pak, saya mau tanya, itu kalau misalnya orang golput itu masuk ke, kan dia, maksudnya dia tuh golput, tapi dia juga kayak ngeluarkan tentang kegolputannya itu loh, Pak. Itu dia tuh masuk ke partisipasi politik yang apa, Pak? Yang bentuknya tadi ada pengkritik, habis itu ada apa lagi tadi itu. Dia tuh masuk ke yang mana, Pak? ya, ya kalau eh, memilih untuk tidak memilih ya tidak bisa dikategorikan dari yang tadi gitu kan. Artinya kan itu tadi partisipasi. Tapi itu sebagai sebuah sikap. Nah, artinya level awalnya adalah sikap politik, sikap lalu diwujudkan dalam bentuk partisipasi. Kalau dia hanya pada sikap saja, masih pada sikap yang itu masih artinya dia tidak diwujudkan, diteruskan dengan pilihan. Kalau dia akhirnya hanya mentok pada batasan sikap bahwa karena tidak cocok, tidak ada program yang bagus, akhirnya saya memilih untuk tidak memilih. Ya itu sah saja dalam perilaku politik itu walaupun kajiannya tidak banyak itu non voting behavior gitu kan. Ya, itu menjadi perilaku juga, tapi yang tidak memilih gitu. Gitu. Berarti dia nggak masuk partisipasi ya, Pak? Ya, tidak masuk. Masuk ke Oke. ya lebih ke dia menjadi sikap dan perilaku politik tapi bukan partisipasi. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ini Kan teman HI ini nggak ada yang nulis opini terkait dengan Palestina Israel. Nulis opini di Jawa Pos. Masa Pak Probo saja terus yang nulis ya. Mahasiswa bisa nulis juga atau di Disway atau dimanapun yang online juga bisa. Ya, tadi siapa yang tanya? saya, Teman. Pak, Ya, ya. di tengah, saya mau tanya, Pak, di tengah dunia yang semakin teknologinya kan berkembang, Pak. Menurut Bapak, apakah masih relevan sih, Pak, partisipasi politik dalam bentuk demonstrasi itu? Ya, 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 itu. Tadi eh, ketika saya tadi kan bilang dengan perkembangan zaman partisipasi ataupun dalam konteks misalnya demonstrasi itu apakah masih relevan dalam konteks sekarang? Saya kira dengan seiring berjalannya waktu itu sudah eh, banyak orang meninggalkan, apalagi generasi Anda ini bisa berpartisipasi dan lebih bisa didengarkan gitu kan, karena banyak masyarakat yang melihat gitu kan dengan Anda membuat tweet terus apa jadi apa banyak yang nge-tweet apalagi gitu kan. Lalu lintasnya di dunia maya itu dilihat oleh pemerintah gitu. Apalagi Anda langsung mention ke presiden gitu atau pemerintah atau jika ada jalan rusak Anda langsung apa mention bupati atau gubernurnya gitu. Sehingga apa itu dengan perkembangan zaman sekarang justru lebih efektif gitu. Gitu. Apalagi ada misalnya TikTok, wah ini Anda langsung ketika ada jalan rusak langsung Anda buat TikTok gitu kan. Itu semakin banyak yang melihat gitu kan, pasti atensinya lebih daripada misalnya Anda mengumpulkan massa untuk demo dan ketika teriak-teriak ternyata tidak digubris gitu kan, tidak di persilahkan masuk gitu kan di DPR atau DPRD gitu kan. Nah, itu seiring perkembangan zaman dalam konteks politik digital ke depan itu justru juga menjadi kritik bahwa apakah nanti itu masih diperlukan DPR lembaga perwakilan politik itu dalam hal ini DPR, DPRD itu apakah masih diperlukan
dalam konteks ke depan gitu kan. Itu menjadi kritik juga terhadap partai politik. Sehingga kalau partai politik ini kinerjanya jelek, itu ya nanti bisa tergantikan dengan AI gitu ya, dengan medsos gitu. Tapi kalau yang nge-tweet buzzer gimana Pak? Buzzer-buzzer politik gitu. Ya, saya kira eh, masyarakat kita itu sudah cerdas ya, bisa membedakan siapa yang nge-tweet gitu kan. Ketika misalnya dulu yang di mana di Palembang atau apa yang jalan rusak itu kan, itu ya memang benar-benar artinya bukan buzzer gitu. Dalam artian dia sebagai asli situ yang pernah tinggal dulu masa kecil, terus dia sekolah ke luar negeri, balik kok tetap saja gitu kan. Artinya masyarakat juga apa sudah pinter gitu untuk melihat. Dan yang kedua, memang yang ini perlu dikaji juga bahwa eh, ketika tweetan itu bisa menjadi apa apa menjadi perhatian banyak orang, termasuk pengambil keputusan kebijakan dalam hal ini pemerintah, itu ada variabel apa selain misalnya dia punya follower yang banyak gitu kan. Dia sebagai apa misalnya artis, atau dia sebagai konten kreator gitu, atau dia misalnya juga eh, apa mentionnya itu langsung ke orang ini yang harus punya juga diteliti juga. Nah, kalau misalnya yang nge-tweet orang-orang biasa, apakah ini efektif juga? Gitu. Nah, itu yang menjadi kajiannya teman-teman komunikasi juga gitu kan. Nah, kalau termasuk buzzer tadi gitu kan, termasuk buzzer tadi. Kalau orang bisa melihat sekarang kan di ilmu informasi perpustakaan itu ada ahli Pak Imam, itu ahli digital forensik. Itu juga bisa mengetahui apakah itu akunnya buzzer atau tidak. Sebetulnya cukup mudah ketika untuk mengetahui itu apakah dia apa konten yang diupload itu kecenderungan seperti apa itu sudah kelihatan. Itu orang kan tidak serta-merta langsung nge-tweet dari tweetan seseorang kan, sehingga menjadi viral itu. Apalagi sekarang ada analisisnya sentimen itu media sosial itu, sehingga dia kecenderungannya berafiliasi ke siapa akan ketahuan. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, tapi sesekali bolehlah untuk turun ke jalan gitu. Biar ada cerita untuk anak Anda nanti, anak cucu Anda nanti bahwa dulu sudah pernah atau sampai berdarah-darah gitu, sampai dipukuli polisi gitu. Nah, gitu. Oke, ada lagi? Enggak ada? Baik, kalau enggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah ini. Sampai ketemu minggu depan. Tapi materi saya yang saya upload di Hebat bisa ya? Bisa di-download ya? Bisa Pak, bisa. Kemarin saya Bisa. mau upload apa, buku juga, ternyata filenya besar, jadi nggak bisa ke upload gitu. Dan tampilannya masih belum seperti semula untuk Hebat ini ya. Tapi nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Selamat sore.
Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Pak.